Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 15 sampai chapter 17. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang menyusup ke wilayah Guild Grim Reaper, dan kita juga diperlihatkan munculnya sosok demon yang sangat kuat yang telah menumbangkan para hunter. Dan langsung saja tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah mendapat misi harian untuk mengalahkan Goblin, dan sekarang ratusan Goblin telah muncul dan siap menyerbu Suho. Menanggapi itu, Suho kemudian membangkitkan beberapa mayat Goblin menjadi prajurit bayangannya. Dan segera setelah itu, pasukan Suho dan pasukan Goblin itu pun mulai saling menyerang satu sama lain. Grey kemudian melesat dan menyerang dengan taring dan cakarnya. Begitu juga dengan Suho dan Beru yang juga ikut menumbangkan goblin-goblin yang ada. Dan sampai pada akhirnya, ratusan goblin yang ada di sana itu pun telah berhasil ditumbangkan. Di sana terlihat Grey yang terkapar lemas karena sudah berburu selama 3 jam tanpa henti. Pesan dari sistem muncul. Quest harian Shadow Dungeon Cleaning telah selesai. Anda akan menerima hadiah atas misi tersebut. Namun Suho justru malah terdiam sambil mengamati jendela notifikasi sistem. Suho merasa ada yang aneh pada hitungan sistem. Walaupun Suho sudah mencapai jumlah tujuan untuk mengalahkan Goblin, tapi sistem terus menghitung kelebihannya. Suho tersenyum dan berkata, jika sistem terus menghitung, mungkin ada rahasia di baliknya. Mari kita lihat sejauh apa hitungannya. Mendengar perkataan Suho, Grey yang lemas itu pun sangat kaget jika dirinya harus berburu Goblin lagi. Dan singkat cerita, Suho telah mencapai batas maksimal quest hariannya. Di sana terlihat Grey yang sudah terkapar tak berdaya karena kehabisan tenaga. Sementara itu di satu sisi, Suho justru terlihat sangat kegirangan karena apa yang ia duga ternyata benar adanya. Pesan dari sistem muncul, Anda akan menerima hadiah yang tertera berikut ini. Hadiah pertama adalah status recovery, hadiah kedua adalah stat tambahan 3 poin, dan hadiah ketiga sekaligus yang keempat adalah random box. Di saat Suho membuka hadiah pertama, status Suho langsung pulih sepenuhnya. Suho kemudian juga menerima hadiah yang kedua. Dan hadiah yang terakhir, Suho harus memilih salah satu dari 2 random box. Pilihan pertama adalah Blast Random Box yang menyediakan item yang diinginkan player. Pilihan kedua adalah Cures Random Box yang menyediakan item yang diperlukan player. Dan setelah dipikir-pikir, Suho kemudian memilih Cures Random Box. Ketika hadiah itu dibuka, Suho mendapatkan item Vulcan's Horn, di mana itu adalah sebuah gauntlet atau sarung tangan tinju yang dibuat dari tanduk demon Vulcan yang tamak. Item ini dapat meningkatkan damage sebesar 30%. Bahkan item ini juga bisa lebih kuat saat semakin banyak jiwa demon yang dilahap. Dan tentunya, Suho pun sangat menyukai hadiah tersebut. Di saat Suho mencobanya, Suho merasa bahwa item ini lumayan berat. Jadi Suho harus menggunakan semua stat poinnya untuk meningkatkan status kekuatannya. Karena Grey sudah tak sanggup bertarung lagi, Suho kemudian menyudahi perburuan hari ini dan keluar dari Shadow Dungeon bersama Beru. Setelah Suho keluar dari Shadow Dungeon, Suho berniat menyelidiki Guild Grim Reaper. Tapi ia tak tahu dari mana ia harus memulai menyelidikinya. Di saat Suho memikirkan itu, tiba-tiba Suho mendapat pesan dari seniornya yang sedang meminta tolong. Dan segera setelah itu, Suho kemudian pergi ke wilayah stasiun kota Seoul, di mana itu adalah zona berbahaya tempat dungeon tipe field yang dimiliki Guild Grim Reaper. Di sana terlihat Lim Do-gyu sudah berada di sana menunggu Suho. Lim Do-gyu berkata, terima kasih sudah datang Suho. Hari ini aku harus pergi ke dungeon, tapi tidak ada tim pengangkut yang meresponku. Jadi maukah kau membantuku Suho? Karena Suho juga berniat menyelidiki Guild Grim Reaper, Suho tentu akan menerima permintaan dari seniornya tersebut. Suho kemudian memakai seragam tim pengangkut. Dan sesaat kemudian, para hunter dari tim penyerang kini telah datang dan berkata, kenapa tim pengangkut hanya ada kalian berdua?
Lim Do-gyu pun meminta maaf dan berkata, "Maafkan kami berdua akan berusaha sebaik mungkin, jadi percayalah kepada kami." Hunter itu berkata, "Apa-apaan alasan itu? Kita sudah mendatangi kontraknya kan? Tapi ya sudahlah, jika kalian berdua tertinggal di belakang, aku akan melaporkan kalian ke asosiasi." Sedangkan di satu sisi, Suho mengamati para hunter itu dan bergumam. Mereka adalah tim menyerang yang terdiri dari 4 hunter rank D tipe Mage, 4 hunter rank D tipe Fighter, dan 1 hunter healer rank C. Hunter yang berbicara tadi adalah hunter healer yang merupakan ketua tim penyerang. Dan segera setelah itu, tim penyerang dan tim pengangkut itu pun mulai memasuki dungeon. Itu adalah dungeon tipe field yang dimiliki guild Grim Reaper. Sementara itu di sisi lain, tepatnya jauh di dalam dungeon, terlihat 3 sosok monster yang mengerikan sedang membakar seorang manusia. Shin kemudian kembali ke tempat tim menyerang yang sudah berada di dalam dungeon. Mereka kini telah dihadapkan dengan beberapa monster kadal raksasa. Dan pada saat itulah, Hunter Mage dan Hunter Fighter mulai bekerja sama untuk mengalahkan monster-monster kadal tersebut. Setelah beberapa monster kadal berhasil dikalahkan, Suho kemudian memanggil prajurit bayangannya. Sedangkan di satu sisi, tim penyerang kini telah berhasil menumbangkan semua monster kadal yang ada. Ketua tim berkata, "Walaupun aku masih ingin melakukan perburuan, tapi tim pengangkut kita hanya ada 2 orang, jadi tak ada pilihan lain selain menunggu mereka selesai bekerja." Namun di saat ketua tim penyerang menengok ke arah tim pengangkut, ia pun sangat terkejut saat melihat tim pengangkut ternyata sudah menyelesaikan tugasnya. Di sana terlihat prajurit bayangan Suho telah membantu pekerjaan tim pengangkut. Ketua tim kemudian mendekati Suho dan berkata, "Apa ini makhluk samenmu?" Suho menjawab, "Itu benar." Mendengar itu, ketua tim langsung menjabat tangan Suho dan berkata, "Tolong, jadilah anggota eksklusif tim pengangkut dari tim kami. Kami akan membayarmu dengan gaji yang besar." Tapi Suho menjawab bahwa ia tak berniat terus bekerja sebagai tim pengangkut. Di saat ketua tim terus membujuk Suho, seorang hunter kemudian melaporkan bahwa ia menemukan jasad manusia di sana. Mendengar itu, Suho dan ketua tim sangat terkejut mendengar laporan itu. Di sana terlihat sosok jasad manusia yang terbakar tengah terkapar di lantai. Ketua tim yang melihat jasad itu berkata, "Ini memanglah jasad manusia. Melihat bagaimana dia mengenakan aksesoris, sepertinya dia adalah manusia biasa." Sedangkan di satu sisi, Lim Do-gyu dan Suho merasa bahwa itu seperti jasad monster zombie Mistburn yang muncul pada insiden di kampus sebelumnya. Itu adalah monster tipe baru yang memiliki api biru. Namun ternyata, beberapa jasad manusia seperti itu juga ditemukan di beberapa tempat di area ini. Seorang hunter kemudian bertanya, "Ketua, haruskah kita menghentikan perburuan dan melaporkan pada asosiasi?" Mendengar masukan itu, ketua tim juga merasa bahwa ini jelas fenomena yang aneh. Tapi karena tim ini terdiri dari hunter rank C dan rank D, seharusnya kami bisa mengatasi situasi tanpa adanya masalah. Baiklah, mari kita lanjutkan perburuannya. Di satu sisi, Lim Do-gyu berkata, "Suho, apa kita akan bertemu dengan monster zombie Mistburn lagi?" Suho menjawab, "Kau memiliki kemampuan lari yang bagus kan? Jika sampai terjadi sesuatu, segera larilah dari sini. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan sana." Segera setelah itu, tim penyerang kemudian melanjutkan perburuannya. Sementara itu di tempat terdalam dungeon, terlihat 3 monster yang sedang mengawasi para manusia yang tergantung dan terbakar. Monster itu berkata, "Sepertinya apinya belum cukup kuat. Hei, apa ada masalah pada supply untuk api kita?" Monster di sebelahnya menjawab, "Kabarnya ada masalah di lokasi supply, jadi supply manusia tidak masuk ke sini dengan lancar. Aku tak menyangka, guild Hyena yang menyuplai bahan bakar untuk api kita mengalami masalah. Jika begini, hasil produksi Stardust kita akan lebih rendah dari hasil pabrik lain." Namun tiba-tiba, ketiga monster itu merasakan adanya seseorang di lantai atas. Apa mungkin para hunter telah datang ke sini? Karena kita sedang memerlukan bahan bakar manusia, sepertinya ini hal yang bagus. Aku akan mengurus para hunter. Kalian persiapkan semuanya dan panggil rekan kita. Dengan membawa pedang besar, monster itu kemudian akan menemui para hunter yang ada di dalam dungeon. Shin kemudian kembali ke tempat para hunter yang sedang berburu monster kadal. Di sana terlihat ketua tim menyerang sedang mengobati anggotanya sambil berkata, "Sepertinya kita bisa mendapatkan hasil banyak hari ini. Kita juga memiliki tim pengangkut yang hebat saat ini."
Ketua tim kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan berkata, "Aku masih menyimpan ini. Haruskah kugunakan sekarang? Ini adalah Stardust. Apa kalian pernah mendengar soal ini?" Seorang hunter menjawab, "Aku tahu itu. Itu adalah stimulan peningkat mana yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia hunter. Kudengar itu sangat sulit untuk didapatkan. Aku tak menyangka ketua bisa memilikinya." Di saat para hunter sedang membicarakan itu, sosok monster tiba-tiba datang dengan sangat cepat dan sudah berada di belakang ketua tim menyerang. Monster itu pun langsung mengayunkan pedangnya dan memukulkan gagang pedangnya ke leher ketua tim sampai pingsan. Stardust yang berada di tangan ketua tim itu pun terjatuh dan pecah. Ketua! Melihat ketuanya diserang monster, para hunter itu pun sangat terkejut. Apa itu monster? Monster itu kemudian menumbangkan satu hunter lagi yang ada di hadapannya. Monster itu lalu menodongkan pedangnya sambil menghitung para hunter di sana. 1, 2, 3. Ada total 10 hunter yang akan kutumbangkan. Monster itu kemudian mengeluarkan Stardust dan memakannya. Melihat monster itu mengeluarkan Stardust, para hunter pun sangat kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin monster juga bisa memakan Stardust? Kita harus membunuh monster itu sebelum Stardust mulai berefek padanya. Semuanya, serang! Para hunter itu pun menyerbu ke arah monster tersebut. Menanggapi itu, monster itu dengan cepat melemparkan pedangnya dan berhasil menumbangkan 2 hunter sekaligus. Di satu sisi, hunter mage yang bertugas menerangi kegelapan itu pun langsung diincar dan dihabisi. Dengan demikian, tempat itu pun menjadi gelap gulita. Para hunter itu pun mulai panik dan berteriak, "Aku tak bisa melihat apa-apa." Dan seketika itu juga, monster itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membantai semua hunter yang ada. Jeritan para hunter itu pun terdengar sangat tragis. Setelah semua hunter itu berhasil dilumpuhkan, monster itu kemudian menyeret para hunter yang tumbang ke tempat persembunyiannya. Monster itu berkata, "Bahan bakar telah kudapatkan." Scene kemudian berpindah ke tempat Suho berada. Karena tim pengangkut harus mengurus bangkai monster, tim pengangkut itu pun sedikit tertinggal dari tim penyerang. Di sana terlihat Suho tiba-tiba mendapatkan sebuah quest dari sistem. Misinya adalah untuk menyelamatkan para penyintas. Ada orang-orang di dekat Anda yang tertangkap oleh seorang demon. Selamatkan para hunter sebanyak mungkin. Hadiah akan diberikan berdasarkan jumlah orang yang diselamatkan. Setelah membaca pesan dari sistem, Suho mulai waspada. Biru kemudian bertanya, "Apa kau tak apa, anak muda?" Suho menjawab bahwa ia telah mendapatkan quest. Sepertinya ada monster tipe demon di dekat sini yang menculik manusia. Suho kemudian berkata kepada Lim Do-gyu bahwa telah terjadi sesuatu pada tim penyerang. Jadi cepat keluar dari dungeon ini. Para goblin akan membawamu ke pintu masuk dungeon. Lim Do-gyu bertanya, Tunggu dulu Suho. Lalu bagaimana denganmu?" Suho menjawab bahwa ia akan mencari tim penyerang. Lim Do-gyu berkata, "Baiklah, sepertinya aku hanya akan menjadi beban jika mengikutimu. Setelah aku keluar dari sini, aku akan segera meminta bantuan dari asosiasi hunter." Setelah Lim Do-gyu pergi, Suho kemudian memanggil Gray dan langsung mengaktifkan bond skill untuk bertransformasi. Sambil mengenakan gauntled, Suho berkata, "Kita harus bergerak dengan cepat." Dan segera setelah itu, Suho langsung melesat maju untuk mencari keberadaan tim penyerang. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.